Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat ya, dan juga tetap semangat dalam menjalani perkuliahan meskipun kita menjalankan perkuliahan secara daring, hanya bisa melalui pertemuan tatap maya seperti ini. Baik, selamat datang teman-teman di video pembelajaran mata kuliah algebra linier. Kita kali ini akan membahas satu bab baru terkait dengan sistem persamaan linier. Bab ini masih erat kaitannya dengan bahasan-bahasan kita sebelumnya terkait dengan matriks dan operasinya, juga dengan determinan. Oke, mari siapkan teman-teman fokus dan pikirannya, dan jangan lupa berdoa untuk mengawali perkuliahan hari ini. Berdoa, persilahkan. Baik teman-teman, bab ini terdiri dari 4 bahasan ya. Yang pertama adalah kita akan awali dengan pendahuluan sistem persamaan linier. Lalu bagaimana? Yang kedua adalah mencari solusi sistem persamaan linier dengan metode operasi baris elementer yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, bahasan yang ketiga adalah kita juga mencari solusi dari SPL ini dengan inverse matrix dan aturan Cramer. Nah, lalu yang bahasan yang keempat kita akan membahas tentang SPL yang homogen. Oke, namun untuk video ini kita akan membahas hanya sampai 2 topik awal ya, dari mulai pendahuluan hingga ke solusi SPL dengan OBE. Oke, sudah siap teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita awali dengan pendahuluan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah sering memanfaatkan sistem persamaan linier untuk menghitung suatu besar dari variabel yang tergantung dari variabel yang lainnya. Ya, misalkan teman-teman di sini kan punya cita-cita kan, pasti mau menikah ya. Nah, salah satu problematika dari menyiapkan pernikahan adalah tentang biaya ya. Salah satu concern terbesarnya adalah biaya. Selain calonnya ya, harus ada dulu ya. Oke, nah pada saat menghitung biaya pernikahan, ya sebenarnya banyak aspek biaya ya, tapi kita coba sederhanakan lah. Misalnya dibagi-bagi ya antara pihak laki-laki dan perempuan. Misalnya teman-teman yang laki-laki kebagian untuk pembiayaan dari biaya sewa gedung dan biaya makan pertamu undangannya. Nah misalkan biaya sewa gedungnya harganya 10 juta, terus biaya makan pertamunya misalnya 50.000. Nah, kita mau memprediksi kira-kira dari sisi laki-laki ya, anggaran yang harus disiapkan untuk biaya pernikahan itu berapa ya. Nah, pertama kita masih belum tahu ya jumlah tamunya itu berapa ya, dan ini biasanya didiskusikan kan antara kedua belah pihak dapatnya berapa. Nah, di sini bisa kita modelkan permasalahan ini dengan Y sama dengan 50X ditambah 10.000. Ini dalam ribu ya. Oke, X-nya di sini menggambarkan jumlah tamunya. Sehingga jika tamu kita bisa tetapkan misalnya 100 ya, maka kita akan mendapatkan estimasi jumlah biaya pernikahan yang harus kita siapkan. Ya. Nah, sudah tergambarkan implementasi atau penerapan dari sistem persamaan linier ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ada juga salah satu penelitian yang menggunakan sistem persamaan linier ini untuk membuat prediksi ya, dalam bentuk sistem informasi menggunakan oktav. Jadi di sini sistem persamaan linier ini diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss ya, untuk menghitung jumlah X yang tidak diketahui dari persamaan dengan jumlah N. Oke, nah di sini dia menggunakan aplikasi Octave. Ya, Octave ini apa sih? Octave ini adalah aplikasi ya, dia free, open source. Ya, ini bisa digunakan untuk aplikasi komputasi numerik ya. Ini sebagai alternatif dari MATLAB biasanya. Jadi kalau teman-teman ada kendala soal lisensi atau biaya subscribe dari MATLAB, aplikasi ini bisa salah satu jadi alternatif
ya. Baik, kita masih membahas terkait dengan pendahuluan dari sistem persamaan linear, ya. Jadi persamaan linear itu apa sih? Mungkin teman-teman kita review kembali ya. Persamaan linear ini adalah persamaan di mana peubahnya atau variabelnya tidak memuat eksponensial, trigonometri, seperti sin, cos, dan lain-lain, perkalian, pembagian dengan variabel lain atau dirinya sendiri, ya. Jadi kalau teman-teman menemukan misalnya nanti y sama dengan cos x, oke, atau misalnya x plus 3 akar y sama dengan 5, ya, ini bukan ini tidak sama dengan SPL, ya. Oke, kita masih masuk ke contoh. Ini masih mirip dengan contoh yang sebelumnya. Ini terkait dengan prediksi jika satu perusahaan ingin melakukan pengadaan laptop dan PC, ya. Di sini bisa lihat bahwa variabel x-nya adalah untuk laptop, ya, dan untuk PC dia y. Oke. Nah, dari kasus ini bisa direpresentasikan dalam bentuk sistem persamaan linear, ya. Oke, maka dari sini nanti teman-teman bisa mendapatkan harga laptopnya adalah sekian dolar, ya, dan harga PC-nya adalah sekian dolar. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke bentuk umum sistem persamaan linear. Ini adalah contoh bentuk umumnya, ya. Di sini ada variabelnya x1, ya, x2 dengan konstantannya adalah a1, ya, a1n sampai sekian. Oke, bentuk umum ini bisa direpresentasikan ke dalam bentuk matriks, ya. Jadi kita pisahkan, kita kelompokkan maksudnya. Kita kelompokkan konstantannya dalam matriks, lalu di sini adalah peubahnya dan ini adalah konstanta hasilnya, ya. Jadi dari A dan B ini adalah konstanta realnya, ya. Nah, bentuk yang ini, ya, bentuk yang besar ini bisa teman-teman ganti. Sorry. Oke, punten tadi kehapus. Jadi bentuk yang ini, ya, ini bisa direpresentasikan dengan ini, ya, AX sama dengan B. Oke, AX di sini adalah matriks A, X di sini variabel, ya, dan B-nya adalah konstantanya. Oke, jadi A-nya ini adalah koefisien dari X, ya. Di sini sudah ada. X-nya adalah peubah atau variabel, B-nya adalah matriks konstanta. Oke. Nah, kita masuk ke sebuah contoh, ya. Bahwa SPL X plus 2Y. Oke, contoh ini adalah yang tadi, ya, yang representasi dari pengadaan sebuah perusahaan, ya, laptop tadi. Oke, kita punya persamaan SPL-nya adalah X tambah 2Y sama dengan 5.000, 3X plus Y sama dengan 10.000. Ini dapat ditulis dalam bentuk perkalian matriks. Oke. Jadi matriks koefisiennya 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Oke. Maka dalam perkaliannya nanti hasilnya adalah 2 kali 1, ya, bentuk matriksnya, ya. Oke. Ini kalau kita kalikan, ya, yang bentuk yang atas ini adalah bisa bentukan seperti ini, ya. 1x ditambah 2y, ya, 3x ditambah y. Oke. Dan kita di sini bisa memanfaatkan konsep perkalian matriks dan kesamaan matriks, ya, bahwa elemen pada posisi tertentu itu sama dengan matriks lain yang posisinya sama. Oke, itu adalah konsep kesamaan matriks. Oke, kita berlanjut ke cara mencari sebuah solusi. Oke, sistem persamaan linear ini kan kita perlu mencari sebuah solusinya, ya, dan himpunan dari bilangan real di mana jika disubstitusikan pada variabel suatu SPL akan memenuhi nilai kebenaran SPL tersebut, ya. Jadi sederhananya adalah kita mencari himpunan bilangan nilai X, Y, dan Z-nya ini harus berapa. Kan bisa jadi ada yang satu, ya, solusinya. Ada yang nilai X-nya itu cuma tertentu aja. Bisa terdiri dari banyak X. Nah, maka kita intinya adalah seperti ini, ya. Dari SPL ini, ya, kita bisa mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya.
Oke, untuk nilai X-nya sama dengan 1 ya, kita masukkan di sini 1. Terus di sini Y-nya 2, Z-nya sama dengan min 1. Apakah bisa menghasilkan min 1? Oke, 4 kurang 2, 2. Oke, ditambah minus 3. Oke, sama dengan minus 1. Balikan lagi ke sini. 1. Ya, 2 dan minus 1. Pada saat di sini 3 tambah 2, 5 ya. 5 ditambah min 9 sama dengan minus 4. Maka nilai yang solusi SPL ini bisa menjadi solusi SPL dari kedua persamaan ini. Oke. Nah, kalau yang nilai yang ini dia bukan termasuk solusi SPL. Kenapa? Karena dia hanya mencukupi nilai yang keberapa? Yang kedua ya. Saat X1 ya, misalnya kita masukkan 1 di sini 3 ditambah Y-nya 8. Ya. Oke, Z-nya sama dengan 1. Kalau kita masukkan sini terbukti nggak ya? Sini 3 tambah 8 11. 11 tambah 9. Hasilnya bukan ini. Tapi kalau kita masukkan ke sini 1 ya, yang X sini jadi 1, sini jadi 8. 1 kurang 8 7. Sorry, di sini berarti jadinya 4 ya. 4 kurangi 8 minus 4. Minus 4 ditambah 3 sama dengan minus 1. Berarti dia hanya memenuhi untuk yang persamaan yang satunya aja ya. Yang keduanya tidak, bahkan dia bukan termasuk solusi SPL. Oke, untuk menentukan solusi SPL ya. Jadi suatu sistem persamaan linear ini ada 3 kemungkinan solusi. Ya, yang pertama adalah solusinya tunggal, ya, atau hanya berpotongan satu titik. Lalu SPL mempunyai, atau sistem persamaan linear ini mempunyai solusi yang tak hingga, ya, bisa jadi sangat banyak, sehingga jadi intinya di setiap karena titiknya garisnya berhimpit, maka solusinya adalah di sepanjang garis itu. Nanti penjelasan terkait dengan garis ini di penjelasan berikutnya. Atau ada 3 kemungkinan. Yang ketiga adalah SPL tersebut tidak mempunyai solusi sama sekali. Berarti antara sistem persamaan linear yang satu dengan SPL yang kedua dan seterusnya itu tidak ada titik potongan. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ilustrasikan solusi SPL dengan garis pada Cartesius ya. Teman-teman tentu sudah terlatih ya bagaimana membuat garis dari satu sistem persamaan ya. Oke, di sini kita punya 2 buah garis ya. Yang satu ini adalah untuk yang 2x min 2. Yang garis ini adalah y sama dengan x ya. Oke, pada saat nilai y sama dengan x, dan yang ini adalah untuk 2x min 2. Di sini terlihat bahwa kedua buah garis ini dia berpotongan di satu titik ini saja, yaitu di titik 2,2. Setelah itu tidak ada lagi perpotongan. Nah, maka ya titik 2,2 ini merupakan titik potong dua garis tersebut. Oke, makanya artinya adalah kedua buah SPL ini memiliki solusi tunggal, yaitu pada saat X-nya 2 dan Y-nya juga 2 ya. Lalu yang berikutnya adalah jika kita memiliki persamaan berikut. Nah, saat kita gambar seperti ini kan ya, X min Y sama dengan 0 ini adalah Y sama dengan X ya, garisnya seperti ini ya. Oke, dan Y X min 1, berarti Y X min 1 digeser ke kanan dengan satu satuan ya. Di sini ini akan, kalaupun diteruskan ya ke bawah gitu, ini pun bawah gitu, tidak akan bertemu di satu titik tertentu, maka dia tidak ada solusinya. Yang berikutnya adalah jika SPL berhimpit ya. Ini kedua garis ini 2x min 2y sama dengan 0 dan x min y sama dengan 0 ini sama garisnya. Maka dia akan menghimpit dan solusinya ada di sepanjang garis ini ya. Oke. Nah, jadi kalau garisnya terhimpit maka solusinya ada sepanjang garis tersebut. Maka solusinya tak terhingga bayangnya. Oke ya, dapat pahami ya teman-teman. Baik.
dari penjelasan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa kemungkinan solusi dari sebuah sistem persamaan linear ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah memiliki solusi tunggal, lalu yang kedua adalah memiliki solusi yang tak terhingga banyaknya, ya, seperti di slide ini. Atau yang ketiga adalah kemungkinannya tidak memiliki solusi sama sekali. Oke, nah lalu bagaimana mencari solusi dari sistem persamaan linear? Ya, terdapat beberapa mekanisme atau metode ya. Salah satunya yang akan kita bahas adalah mencari solusi sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Ya. Metode operasi baris elementer ini sudah kita singgung dan kita bahas pada 2 bab sebelumnya ya. Tentu teman-teman semoga masih ingat dan sudah mulai menguasai teknik ini. Nah, dalam mencari solusi sistem persamaan linear dengan OBE ini, yang perlu teman-teman ingat adalah 2 langkah ini. Yang pertama adalah tulis SPL dalam bentuk matriks yang diperbesar. Oke. Nah, matriks yang dibesar itu seperti apa? Oke, kita memiliki seperti yang kita bahas sebelumnya ya seperti beberapa persamaan sebelumnya yang sudah kita bahas. Misalkan kita memiliki persamaan X1 ya tambah Y tambah 2Z misalnya ini sama dengan 9 ya. Terus di sini 2X ditambah 4Y ditambah 3Z misalnya 1. Misalnya kita punya contoh 3 X ditambah 6Y ditambah 5 dengan 0 ya. Nah, bagaimana membentuk matriks yang diperbesar? Matriks diperbesarnya dari SPL ini adalah 1, 1, 2, 9, 2, 4, 3, 1, 3, 6, 5, dan 0. Oke, ini adalah bentuk matriks yang diperbesar atau dari beberapa istilah augmented matrix ya. Bisa dipahami teman-teman? Ya, jadi yang perlu dicatat bahwa di sini urutannya harus sama ya dengan SPL-nya, matriksnya. Yang kedua adalah ini kebetulan positif semua ya. Kalau ada negatif dimasukkan ke negatif sini. Tandanya berarti dimasukkan. Lalu yang ketiga adalah ingat di sini konstanta di sininya ditaruh harus di paling kanan. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, ntar kita hapus dulu. Oke, kita contohnya memiliki sebuah solusi dari sistem persamaan 3x min y sama dengan 5. Lalu SPL yang kedua adalah x ditambah 3y sama dengan 5. Oke, kita representasikan dengan augmented matrix atau matriks yang diperbesar ya. Ini bentuknya ada seperti ini ya. Ini garis bantu saja untuk menyatakan bahwa ini adalah konstanta ya, untuk yang menyatakan ini. Oke. Nah, setelah ini kita lakukan OBE-nya ya. Kita masuk ke step keduanya. Itu lakukan OBE sampai menjadi epsilon baris tereduksi. Oke, teman-teman tentu harus ingat ya, kembali sifat dari epsilon baris reduksi ini. Oke. Ya. Oke, pada langkah ini apa yang kita lakukan? Masih ingat? Ya, di sini adalah menukarkan B2 dengan B1. Ya. Oke, terus langkah berikutnya kita cari ini kira-kira coba terka apa yang kita lakukan? Sudah? Oke, ini adalah B1-nya dikali 3, kemudian hasilnya taruh di B2 ya. Oke, selanjutnya kita udah dapat sini. Apa yang lagi yang perlu kita lakukan? Apa? Oke, bener ya, 10 B2 ya. Berarti di sini B2-nya adalah dikalikan negatif 10. Sorry, 1/10 ya. Min 1/10 ya, dibagi, sorry ya. Oke. Udah itu
Kira-kira apa yang dilakukan? Oke, benar ya. Yang menjawab 3, B2 nya dikali 3, lalu hasilnya ditaruh ditambahkan yang B1. Ini benar ya. Baik, jadi untuk mendapatkan matriks yang ini, dilakukan operasi ini dari yang sebelumnya ya. Oke, di sini kan masih mengandung 3. Ya, maka yang matriks keduanya dikali min 3 ditambahkan hasilnya ke B1. Oke, maka didapatlah ujungnya apa? Saat sudah mendapatkan matriks identitas ya. Nah, pada saat kita menuliskan kembali hasil operasi baris elementernya, maka akan tertulis seperti ini ya. Matriks identitasnya, variabelnya kita ada 2 ya, xy sama dengan konstantanya adalah 21. Makanya di sini paling terakhir, paling kanan adalah konstantanya 21. Oke. Nah, maka solusinya untuk SPL tersebut adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Teman-teman bisa buktikan langsung ke solusi ke persamaan yang jadi soal. Ya, di sininya 2, di sininya 1. Apakah benar? 3 tambah 2, 6 kurang 1, 5. Pada saat di sini 2 tambah 3 ke 5. Maka solusi ini benar ya. Oke, kita punya contoh lain yaitu tentukan solusi dari SPL berikut. Jika ada ya, maka di sini kita tuliskan jika ada karena memungkinkan tidak ada solusi ya. Ada 3 soal di sini ya. Yang pertama adalah A plus C, yang soal A plus C sama dengan 4, A min B sama dengan min 1, 2B plus C sama dengan 7, dan seterusnya ya. Oke. Nah, dari sini kita lihat lagi. Oke, soalnya ini ya. Kalau teman-teman lupa ini soalnya. Oke, dibuatkan augmented matrixnya ya. Langkah satunya adalah SPL ini dibikin matriks augmented matrixnya. Oke, jadi 101, 1 min 1 0, min 1 ya, di sini 0 2 1 dan 7. Oke. Selanjutnya lakukan operasi baris elementer ya. Teman-teman tentu udah bisa ya. Latih lagi, buktikan yang ini apakah benar hasilnya ini. Oke, untuk latihan untuk validasi, latih kembali, maka hasilnya adalah solusinya ada di A sama dengan 1 ya, B sama dengan 2 dan C sama dengan 3. Oke. Nah, terus untuk soal yang kedua ini soalnya ya, kalau teman-teman lupa. Oke, pertama masih langkah satunya adalah ini membuat augmented matrixnya, lalu lakukan operasi baris elementer ya hingga didapat sifat dilihat lagi sifat OBE-nya ya. Ini adalah terakhirnya adalah memiliki satu utama ya, terus di baris berikutnya satunya agak menjorok ke kanan. Oke, itu dilihat lagi sifatnya. Jadi teman-teman tahu kapan harus berhenti. Oke. Nah, kita dapatlah akhirnya dari hasil OBE itu kita mendapatkan ini. Nah, pada saat kita lakukan di sini yang perlu dicermati adalah solusinya ya. Oke, pada saat di sini A ditambah C ya. Oke, sama dengan 1 kan, dan B tambah C sama dengan 5 ya. Di sini kita bisa merubah atau kita bisa menginisialisasikan variabel C-nya ini sebagai C sama dengan T ya, dimana T ini adalah sebuah parameter. Oke, maka solusi SPL tersebut bisa dituliskan seperti ini. Oke, A ini sama dengan min T tambah 1 ya. Kan ingat dari persamaan ini A plus C sama dengan 1. Ini kan berarti A-nya sama dengan 1 minus C. Dimana C-nya sendiri kita ganti dengan T kan. Maka di sini minus T ditambah 1 ya. Terus 1 kurang T. Oke. Yang B-nya sama di sini min T ditambah 5 ya, karena C-nya. Nah, C-nya sendiri dia bernilai T ya, karena C sama dengan T. Oke, bisa dipahami ya.
untuk yang ketiga, kasus yang ketiga, oke, soalnya di sini A plus C ya, kita bikin augmented matrixnya dari soal ini. Lalu dari hasil operasi baris elementernya didapat lain. Oke, kita lihat bahwa ada baris 0 pada matriks koefisien, tapi matriks konstantanya pada baris ketiga sama dengan 1. Ya, ini nggak 0 nih. Harusnya ini 0 kalau pengen ada sebuah solusi, seperti contoh yang sebelumnya ya. Nah ini, perbedaannya adalah kalau yang di soal B ini, dia C-nya sama dengan 0, bawahnya 0, ya, jadi baris 0. Kalau yang ini enggak. Ya, di sini masih ada 1. Oke, di baris 0-nya karena masih ada angka 1. Maka ini ya, di sini dilihat bahwa pada baris ketiga ini enggak ada hubungannya antara 0 kali A ya, 0 kali B ya. Ini hasilkan 1 enggak ada. Oke. Maka bisa dinyatakan bahwa SPL ini dia tidak memiliki solusi. Oke, untuk yang ada solusinya ada seperti ini. Oke, kalau kita menginisialisasikan C-nya sama dengan T, oke, yang ininya nanti bisa kita dapatkan justifikasi, oke, untuk dibentuk persamaan linear solusinya seperti ini, ya, dengan melakukan inisialisasi C sama dengan T. Tapi untuk yang ini nggak ada pembuat yang menyebabkan A dan B-nya, tidak ada pembuat A dan B-nya yang nantinya bisa menghasilkan konstanta sama dengan 1, ya. Kan C-nya nanti kalau kita inisialisasikan dengan parameter tadi, ini nggak ada pembuat yang dari A dan B-nya ini bisa sama dengan 1. Kenapa? Karena di sininya di baris ketiganya A-nya sama dengan 0 dan B-nya juga sama dengan 0. Gitu ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa SPL ini tidak memiliki solusinya. Ya. Oke, bisa ditangkap ya, bisa dipahami. Kalau masih belum paham lagi, silakan di pause dulu, pelan-pelan dimundurin lagi penjelasan sebelumnya. Oke, jangan lupa baca juga referensi ya terkait dengan sifat-sifat. Jadi untuk yang SPL ini, yang bahasan bab ini, teman-teman perlu review lagi yang bab 1 dan bab 2-nya ya, di matriks dan operasi dan di determinan. Oke, karena ini menyangkut terkait dengan kedua bab tersebut. Oke, selanjutnya latihan. Semoga bisa dipahami ya teman-teman sampai akhir penjelasan di sini. Jika ada masih bingungan, jangan ragu untuk mengontak dosennya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga hadirnya video ini sedikit banyak bisa membantu pemahaman teman-teman. Teman-teman tetap diminta untuk membuka kembali referensi lain, buku ya khususnya, lalu juga sering berlatih agar pemahaman teman-teman lebih ngena lagi. Oke, tetap semangat, tetap ceria ya dalam menjalani perkuliahan daring ini. Semoga perkuliahan ini bisa tetap menyenangkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.